Oke, jadi hari ini pertemuan kita masih ngebahas GNF gabungan ya. Untuk case-nya aku share di chat. Ntar dulu. Oke. Sorry. Di layar aku udah kelihatan? Halo? Udah kok. Udah ya. Di chat juga udah ada kan ya case-nya? Ada. Oke, sip sip. Jadi ini supaya menghemat waktu, kan bosan ya normalisasi terus juga ini. Jadi aku cuma bikin sekali normalisasi aja. Ini 2 form, satu formnya rundown yang waktu itu kita udah pernah normalisasiin. Satu formnya lagi yang work recap. Ini yang baru nih. Jadi kita akan normalisasiin si work recap ini sampai 3NF dan kita bakal gabungin dia sama si rundown. Nah, untuk normalisasinya paling kita kerjain bareng-bareng aja ya. Oke. Kita buat sheet baru. Work recap normalization. Nah, jadi ceritanya si work recap ini itu recap per bulan per staff. Jadi si staff satu ini, si Budi ini, dia ngapain aja selama bulan Oktober. Oh, dia tanggal 1 jam segini ada acara ini, di rundown ini, ngurusin kapal ini, pakai mobil ini, dan bayarannya sekian. Nah, jadi bayaran ini tergantung sama event yang diurusin. Harusnya ya bayarannya ini paymentnya ini tergantung sama event yang diurusin. Terus rule-nya masih sama, satu staff bisa pakai satu mobil per harinya gitu. Terus paling kalau ini kan udah jelas ya, jadi kayak si rundown itu pasti mempengaruhi si kapal ID. Terus ini karena udah dikasih tahu mana juga Oktober, jadi ini tinggal tulis date-nya aja. Sama apa ya? Kayaknya udah sih. Sama nanti ini udah total. Sama jangan lupa pastiin ini nanti kita akan normalisasi supaya kira-kira bisa eh, bisa dipakai ketika ada banyak form gitu ya. Maksudnya ketika ada ini kan form untuk si Oktober si ST1. Ketika ada ST100 di Oktober juga dia tetap bisa gitu. Jadi key-nya harus yang benar. Oke, kalau gitu kita copy aja dulu ini ya. Kita copy semuanya aja deh. Kita copy gini. Ini aku tandain UNF. Kita unmerge semua. Delete-deletein yang nggak perlu. Terus kita gede-gedein. Oh, ini sebenarnya masih bisa di merge ya. UNF masih boleh di merge. Jadi ini masih bisa gini. Sama ini kita tambahin informasi dari yang belah sini. Jadi ini bisa kita tulis month, staff ID, staff name, staff phone, staff position, sama apa lagi ya? Yang position phone. Udah kayak berarti ini hapus. Mannya Oktober, staff ID-nya ST001, Budi, kita copy, registry, staff.
Nah, ini kita boleh merge juga. Oh, sebenarnya ini masih bisa kita merge sama yang bawahnya ini nanti. Ini ada 2 form ya. Jadi si ST100 odading. Sekalian kita taruh deh. Berarti di sini. Ini coba dia ST100. Registry. Oh, ini bisa nanti di merge. Sama ini satu lagi nih, jangan lupa nih. Ini harus ada total ya. Total. Total. Ini sama totalnya 3.500.000. Nah, paling ini udah jadi. Ini UNF kita udah jadi. Sampai sini ada yang mau tanyain? UNF cuma UNF tuh intinya dia ngambil semua data yang ada, bahkan data-data yang namanya derive. Derive tuh kayak derive sama yang bisa dihitung gitu ya. Ini kan bisa dihitung nih, ini jumlahnya dari ini jumlahnya dari ini. Sama kalau derive tuh kayak misalnya F jadi P female, F jadi female gitu kan ya. Udahlah ini. Nah, sekarang saatnya 1NF. 1NF ini kita bakal cari semua dependensinya dulu ya. Baru nanti kita buatin normalisasinya. Sebenarnya ketika 1NF kita udah cari dependensinya, bikin 2NF 3NF-nya udah tinggal kayak kopas-kopas aja gitu. Oke, ini pertama-tama aku copy dulu. Terus 1NF nggak boleh ada yang merge, jadi semuanya kita unmerge. Terus ini kita copy semua. Ups. Terus yang ini yang total ini kita hapus. Karena dia bisa dijumlahkan ya, bisa dihitung. Jadi ini aku tandain aja merah. Hapus. Nah, sekarang saatnya kita nentuin key-nya. Nah, menurut kalian nih, yang pantas buat dijadiin primary key-nya yang mana nih? Ada yang punya pendapat? Kalau menurut saya sih man, staff ID sama date-nya Bu. Man, staff ID sama date-nya, tapi date-nya bisa ganda. Harusnya bisa ganda. Harusnya kalau seandainya si Budi di tanggal 1, kalau seandainya si Budi nih di tanggal 1 ada jam 10 juga bisa. Oh, iya. Dikit lagi. Tambah time berarti. Betul, tambah time. Jadi ini harusnya kita tambah time di sini. Jadi primary key-nya 4 ini. Oke, berarti kita udah dapat full dependensinya. Berarti man, staff ID, date, time. Pengaruhi staff name, staff phone, staff position, event, rundown ID,
couple ID, license, payment. Sekarang kita cari parsialnya. Yang parsial berarti yang ini ya. Ini staff ID mempengaruhi staff name, staff phone, sama staff position. Jadi aku ulangin lagi aja. Partial dependency itu ketika sebagian dari si primary key, subsetnya, subset itu berarti anaknya gitu ibaratnya. Ini kan primary key itu ada 4. Subset itu berarti antara 1 atau 2 atau 3-nya doang, nggak semuanya. Subsetnya itu mempengaruhi non-prime attribute. Yang prime attribute yang aku tandain hijau-hijau ini namanya prime attribute karena dia menyusun sebuah primary key. Terus yang non-prime itu yang masih yang kuning. Jadi kita cari partial dependency di mana subsetnya si primary key nentuin non-prime attribute. Itu ada si staff ID mempengaruhi name, phone, sama position. Nah, selanjutnya harusnya ada lagi nih. Harusnya sesuai yang kemarin kan kita udah bilang ya, kita ada bahas license itu cuma bisa dipakai sama 1 orang di tiap tanggal di 1 hari gitu. Nah, jadi harusnya di sini ada lagi month staff ID mempengaruhi si license. Ini masih parsial nih, masuk ke parsialnya. Terus apa lagi ya? Harusnya itu aja sih kayaknya. Iya, harusnya itu aja deh. Atau kalau ada yang kira-kira ntar lihat partial dependency bisa apa lagi, kasih tau aja ya. Ntar dipotong aja langsung. Lanjut ke transitif. Nah, transitif dependency itu suatu dependensi di mana non-prime attribute mempengaruhi non-prime attribute juga. Contoh yang staff position ini kan bisa langsung kita percaya jadi staff position ID. Position. Sama event juga bisa kita pecah. Nah, terus event di yang kali ini itu dia mempengaruhi si payment. Jadi di sini ada event ID, event sama payment. Nah, rundown juga mempengaruhi couple nih. Rundown ke ID. Jadi ini harusnya udah semua ya atributnya udah masuk ke dependensinya. Month, staff ID, staff name, staff phone, date, staff position, date, time, event, rundown ID, couple ID, license, payment. Sebenarnya harusnya bagusnya ini dibuang juga nggak apa-apa soalnya nggak ngaruh kan ya. Kalau nanti kalian mau mendesain supaya lebih apa ya, lebih ringkas gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya cuma kayak ngasih informasi doang, oh ini kapalnya ini. Padahal kapal itu bisa dilihat di si rundown juga. Jadi kayak redundant sebenarnya informasi ada kapal ID di sini. Tapi ini buat contoh jadi supaya jadi contoh yang baik kita hapus aja lah ya. Jadi nggak perlu ada transitifnya. Tapi sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena nanti ketika kita lihat rundown ID dan kita bakal gabungin, si rundown ini kan punya couple ya. Punya couple ID. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Ini cuma kayak buat jadi informasi tambahan doang. Nggak usah dihapus lah ya. Sama aja juga. Nah, kalau ini udah jadi semua, kita tinggal buat-buatin 2NF sama 3NF ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Belum kok. Oke deh. Kita lanjut ke 2NF. Berarti 2NF langsung kita keluarin si staff sama mandate staff ID sama berarti sisanya tinggal if kita cobain deh. Staff ID
ini aku langsung ambil aja. Staff ID ke staff name, staff position, staff ya. Ini kan berarti bisa kita hapus ya yang ini. Terus month date staff ID, month staff ID sama date. Pengaruhi license. Nah, berarti ini kita hapus. Sisanya nggak ada yang sama kan ya? Berarti sisanya kita ambil gini. Aduh. Berarti ini udah nggak perlu diambil. Ini juga nggak perlu diambil. Tinggal kita ambil yang ini sama si payment. Ini kenapa membesar ya? Aku mau tanya, si event ini juga bergantung ke staffnya? Gak cuma ke daytime sama Mone gue. Eventnya bergantung ke staffnya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya dia full dependensi berarti ke primary key-nya. Soalnya bisa aja dia gimana pertanyaannya? Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Yang event ke staff. Kalau yang daytime Mon oke, ke event. Cuma kalau yang ke staffnya. Event. Oh, maksudnya kenapa eventnya bergantung ke full primary key ini ya? Kenapa nggak ke cuma dead time sama mon? Iya. Kalau dia eventnya bergantung sama dead time mon. Menarik juga. Di waktu yang sama kan cuma ada satu event harusnya. Di waktu yang sama bisa ada 2 event ini nih. Oh iya benar. Oke, berarti gara-gara itu berarti ya. Oh iya benar. Gara-gara ada ini. Kan bisa aja staffnya ada banyak gitu ya. Terus dia ngurusin di waktu yang bersamaan tapi eventnya beda gitu. Oke. Thank you, cool. Oke. Harusnya 2NF-nya udah jadi kayak gini. Berarti tinggal kita buat 3NF. Ini kita sangat cepat ya. Ini baru 20 menit. Oke. Ini aku copy. Berarti sekarang staff position-nya kita keluarin. Staff position ID. 1. Tadi ini ID-nya berapa ya? Harusnya udah ada di sini. 4. Registry staff. Aduh, ini kenapa di sini ya? Terus apa lagi ya? Oh, ini aku kasih primary key, foreign key gimana ya? Oh, dia harusnya foreign key. Foreign key tuh aku anggap dia apa ya? Ya ntar hapus. Atau yang hapus aku ganti deh warnanya. Yang hapus aku ganti jadi warna kuning terang. Yang foreign key merah, yang foreign primary berarti ungu ya. Merah sama hijau ungu. Ini harusnya harusnya jadi foreign primary ya. Soalnya nanti kan kalian kalau pas normalisasi harus kasih tahu PKFK-nya juga kan ya. Ini kita pikir dulu. Ini kan pasti ungu. Soalnya primary key-nya di sini. Foreign key-nya. Nah, sebenarnya pas aku lagi bikin case yang ini, itu aku nggak pakai man. Ini mana aku rubah di akhir-akhir.
Sebenarnya aku pakai satu ID lagi. Namanya kayak rekap ID gitu. Gitu. Soalnya rekap satu tadi gimana sih? Rekap work 0001 gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya harusnya satu ini nih. Satu ini dianggap satu rekap ID. Satu ini nih. Karena dia si staff itu dan di bulan itu. Kalau diadain harusnya jadi lebih enak sih nentuin primary foreign key-nya. Kalau kayak gini juga bisa sih, cuma jadi primary foreign jadi banyak banget. Jadi ini dua ini juga primary foreign. Sedangkan ini kayak redundant gitu kan ya. Ini udah ada di sini, ada lagi. Kita tambahin aja kali ya. Kita tambahin aja kalau gitu. Tapi nanti kalau harusnya soal kalian nggak ada kasus mendadak tambah kayak gini. Kalaupun ada itu kemungkinan kecil. Aduh. Kita tambahinnya di mana ya? Kalau di 1NF nanti jadi ada dependensi baru sih harusnya kalau tambahin. Oh, foreign primary susah juga. Perlu ya. Kalau di 1NF-nya kita tambahin rekap, satu rekap itu dia bisa mempengaruhi, rekap itu dipengaruhi sama staff ID sama man. Kita coba dulu deh. Kita rekapnya kita taruh di 1NF. Terus berarti harusnya dia ada staff sama man pengaruhi rekap. Berarti harusnya ada di sini. Staff ID man rekap ID. Kalau ada rekap ID berarti kita misalnya taruh di sini staff ID man udah bla 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 bla. Ini kita geser. Harusnya dia berarti ada tadi ada rekap ID. Ini berarti harusnya ada rekap ID. Loh. Udah lah ya. Ini kita hapus. Ini kalau jadi kayak gini rekap ID-nya
Ini jadi unik semua. Ini malah jadi gimana ya? Berarti harusnya nanti ada bisa kena BCNF sih nih. Oh, atau gini aja deh. Ini kita anggap rekap ID-nya udah ada di isi invoice-nya. Rekap ID-nya mempengaruhi man sama staff ID. Gitu. Berarti ini kita jadiin kuning lagi aja. Aduh. Ini kita jadiin kuning. Ini jadi hijau. Nah, gitu aja deh. Berarti ada parsialnya di mana ini kebalik. Rekap ID mempengaruhi staff ID sama man. Berarti ini harusnya staff ID sama man ini berarti rekap ID aja. Rekap ID sama si date. Terus si staff gak jadi parsial. Karena staffnya bukan bagian dari si primary key lagi kan. Oh ini enggak. Ini di merge aja. Kok berarti satu rekap ID itu 1 bulan kok? Apa gimana? Iya, satu rekap ID itu untuk 1 bulan per staff. Oke, thank you Ko. Gitu aja jadinya ya. Jadi ini monnya enggak, kita kasih rekap ID. Pengaruh rekap ID date time. Nah, gini. Karena kalau man-nya doang, dia nggak bisa mempengaruhi yang lain. Nggak masuk akal kan ya, man-nya pengaruhi yang lain. Kalau man-nya doang sendiri ya, kalau man digabung yang lain mungkin. Jadi agak susah sih, jadi oke lah. Date sama rekap ID pengaruhi license, rekap ID mempengaruhi staff ID sama man. Oke. Berarti 2 NF-nya nggak ada staff ID. Ini kita pindahin aja ke bawah. Oh, ini kita hapus aja, bawah udah ada. Oh, ini transitifnya belum kita tambahin. Berarti transitifnya ada berapa yang nambah lagi. Berarti harusnya ada staff ID, pengaruhi staff name, staff font, staff position. Terus apa lagi ya? Kayak nggak ada ya? Itu dong. Oke, berarti ini udah bisa kita pecah nih. Rekap ID, staff ID, mon. Ini kita geser. Berarti ini key-nya. Aduh. Oke. Ini berarti kebalik. Berarti ini masih kuning. Kuningnya agak jelek ya. Rekap ID pengaruh staff ID sama man. Berarti ini cukup sih rekap ID. Rekap ID. Ini nggak usah. Rekap ID sama date pengaruhi license. Bener ya berarti ini. Berarti ini juga kita buang. Ini kita Ini terus ini rekap
ID sama date. Nah, ini kayaknya kalau ini kita tambahin key gimana ya? Kalau ini kita tambahin jadi 1 key aja. Nggak bisa ya? Ya udahlah ya, gini aja. Rekap ID. Date, time. Ini foreign key, foreign primary, foreign primary. Atau date-nya nggak foreign key ya? Ntar deh kita coba buat kayak gini dulu baru nanti kita, ini kalau keburu kita coba buat IRD-nya. Ini pasti keburu sih. Kita buat IRD-nya sekalian biar nanti sekalian kita tentuin dia foreign apa enggak ya. Berarti sekarang 3NF-nya staff ID udah. Ada staff position tadi ini udah. Nah, ini kita buang dulu deh. Karena bingung. Staff ID, staff name, staff phone, staff position ID. Ini berarti dia foreign key. Staff position ID, event ID, event runtime, payment, event ID, event payment. Harusnya di sini udah ada juga yang eventnya. Tapi kayaknya kita ambil ini aja. Kita ambil ini aja. Paymentnya, waduh. Paymentnya 500.000. Sama ada beberapa yang baru nih. Prepare dokumen, verify. Ini kan udah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 6, 7. Prepare 500.000. Verify juta. Ini primary key-nya. Terus rundown ke couple ID. Adalah ya. Rundown ID. Couple ID. Ini tinggal kita full kopas. Nah, ini bisa kita hapus. Oh, sama persis kan ya? Hasilnya udah gak ada yang sama. Ada yang kelewat nggak ya? Oh, sama ini yang belum. Yang ininya yang belum kita ambil. Semua ini. Berarti sekarang staff ID-nya ini. Oh, sebentar. Rekap ID mempengaruhi staff ID sama mat. Oh, bener ding. Baru ntar staff ID-nya pengaruhi ini. Ini berarti sekarang jadi foreign key.
Ini juga jadi ini jadi event ID. Prepare tuh 6, verify 7. Kapal ID-nya buang. Payment juga buang. Ini sekarang jadi foreign key. Jadi sekarang terakhir tuh recap ID, date time, pengaruhi event ID sama rundown ID. Aku merasa ada yang aneh di sini. Oke, satu ini bisa dipecah lagi. Gimana ya? Kalau kita analisis sama kandidat key-nya, kita bisa nemu solusi yang lebih baik ya. Kalau kemarin kan akhirnya kita pakai yang event sama rundown ID ya. Kalau event sama recap ID nggak bisa sih. Event sama recap ID nggak bisa. Aku nemu satu kemungkinan baru nih. Harusnya dia bisa rundown ID event. Aku tandain dulu. Sama si recap. Gimana? Kalian mau coba bikin kayak gitu nggak? Kita coba aja lah ya. Jadi ini versi 1. Asumsi 1. Satu lagi. Duplicate mana? Copy. Move to end. Asumsi 2. Oke. Kita coba buat ulang ya. Sekarang kita buat event sama rundown ID sama recap. Ini nggak ada yang sama kan? Karena kemarin kita udah buat asumsi. Bukan kita udah buat asumsi. Kemarin kita udah setuju di yang pas kita normalisasi si rundown nih. Satu rundown cuma bisa punya satu event yang sama gitu kan ya. Berarti sekarang full dependensinya recap ID, event, rundown, ID. Maruhiman. Aduh. Ini berarti kita geser. Nah, ID sama eventnya kita ambil. Recap ID, event, rundown ID. Berarti sekarang parsialnya
Parsialnya rekap ID, rundown ID. Bisa ke license ya? Harusnya si rundown ID enggak ini sih. Rundown ID dia bisa ada beberapa kan ya? Bisa berapa hari, berarti bisa beda tangga, bisa beda mobil. Kita pikir dulu ya. Harusnya rekap mempengaruhi staff ID sama man udah oke. Kalau event dia mempengaruhi. Kalau di sini kemarin event mempengaruhi apa ya? Lalu. Kalau event kita harusnya mempengaruhi apa ya? Kemarin di sini event mempengaruhi apa ya? Mana. Dan ID event. Kemarin kan kita buang si rundown ya. Eventnya nggak bisa karena duplikat. Berarti di sini apa ya? Cuma bisa pecah rundown doang kayaknya. Berarti rundownnya kita pecah di sini. Rundown ID mempengaruhi couple ID. Rekap ID mempengaruhi ini. Staff ID, staff position. Ini berarti ini buang. Berarti yang license-nya harusnya kita taruh di sini. Berarti license dipengaruhi sama staff sama date month. Staff ID, date month mempengaruhi license. Harusnya ya. Oke deh, kalau gitu kita buat sekarang. Harusnya rekap ID ini nggak berubah. Yang berubah cuma ini, rundown ID jadi naik. Jadi naik ke sini. Terus berarti sekarang ininya rekap ID. Date time-nya udah nggak primary lagi. Sekarang event yang primary sama si rundown primary foreign. Ini kuning. Rundown ID, rekap ID, event. Ini harus udah buang. Staff ID juga buang. Couple ID, license, payment time. Iya harusnya gini. Terus harusnya 3 NF sama persis harusnya. Staff ID, staff name, staff position, staff phone, event. Paling yang beda yang ini berarti ya. Ini juga sama kan. Rekap ID, month staff ID, rekap ID, date license. Rekap ID, date. Kalau ini kita bedanya. Ini terlihat masalahnya. Ini cuma Apple ID doang, license-nya enggak nih. License-nya masih di sini harusnya. License-nya harusnya masih di situ.
Rekap ID sama date. Tapi nah, ini jujur aku kurang ngerti juga. Aku kurang tahu nih. Ini kan gabungan ya. Ini dia prime attribute sama ini dia non prime attribute tapi dia bisa mempengaruhi sesuatu. Aku rasa itu ada satu anomali lagi yang bisa terjadi, kayak masih bisa dinormalisasi lagi mungkin di 4NF atau 4NF atau BCNF. Tapi aku juga bingung. Kayaknya BCNF enggak sih, soalnya BCNF kan cuma non prime pengaruhi prime ya. Tapi kalau ini kayak gabungan gitu. Ini kan jadinya ini yang prime, ini non prime, mempengaruhi non prime. Kayak apa gitu. Agak aneh sih. Tapi harusnya itu di luar, di atas 3NF lagi harusnya. Harusnya ya. Ini harusnya kalau rekap ID sama date ini harusnya berarti kuning. Harusnya ini kayak gini aja, rekap ID. Oh, ini hijau, sorry, harusnya hijau di sini. Rekap ID, date sama license, bener. Tar dulu. Kenapa jadi bingung? Event rundown, event. Oh, berarti ini nggak jadi. Ini nggak jadi apa? Nggak jadi primary. Ini yang jadi primary. Sama kan, cuma beda foreign primary-nya dong. Kita 3NF harus sama persis. Staff ID, staff name, staff phone, staff position. Oke, staff position, event ID, event payment, rundown ID. Oh, yang couple. Oh, yang couple-nya belum ke copy. Setelah itu harusnya udah rundown ID couple, rekap ID, month, staff ID, rekap ID, month, staff ID, rekap ID, date license, rekap ID, date license, rekap ID, date time, event ID, rundown, rekap ID, date time, event, rundown. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya asumsinya gimana pun sebenarnya yang beda cuma pas di 2NF-nya. Tapi di soal kalian harusnya udah dikasih tahu asumsinya. Jadi harusnya sama persis, harusnya gimana ya? Cuma satu jawaban yang betul gitu. Kalau ini karena ini kita ambil dua macam asumsi kan. Ini asumsi kita ambil key-nya si rekap date time. Ini kita ambil asumsinya rekap event sama rundown. Beda di 2NF-nya doang. Cuma ini aku masih gergetan nih. Masih yang tadi nih yang aku bilang rekap ID sama date ini 2 kali muncul nih agak aneh menurutku. Atau ini masuk kayak BCNF ya? Kayak secara nggak langsung ini mempengaruhi ini. Nggak juga tapi ini nggak, ininya banyak. Ya udah lah ya. Sampai sini ada mau nanya? Atau ada yang bingung mungkin? Ada yang perlu diulang? Oke, kita lanjut ke 3NF gabungan. Gabungan itu maksudnya gabungan dari si work recap sama si rundown. 3NF gabungan. Berarti ini kita pakai asumsi yang sama aja sih karena 3NF-nya kan ya. Cuma beda di foreign key-nya doang. Beda di primary-nya, sorry. Kita ambil asumsi si satu aja lah ya, soalnya sama juga. Kayak nggak berbeda gitu ya udahlah. Kita ambil dari asumsi satu ya. Ini aku copy aja dulu semuanya. Aduh, kebanyakan. Gimana cara paste supaya
Nah, keep source column weight. Sama kita ambil dari si rundown normalization. 3NF. Oh, aku melihat sesuatu di sini. Mungkin ada titik terang. Oke. Ini harusnya rundown sama couple ada ya. Jadi ini tinggal kita ibaratnya tinggal kita concat aja. Ini 5657-nya udah ada, berarti tinggal yang ini. Kita masukin sini. Ini kita insert ke bawah. Oke. Ini hapus aja. Event ID juga udah ada ya tadi di sini, udah lebih lengkap lagi. Ada paymentnya. Nah, karena yang payment lebih lengkap, berarti ini kita masukin ke payment aja. Kita masukin ke yang lebih lengkap. Berarti 167 udah ada. Berarti 2345 ambil. Gini. Aduh. Waduh, pecah. Sorry. Tuh, 4. Lah ya. Ini berarti hapus. Couple ID di sini kan nggak ada, berarti biarin. Rundown event. Wah, ini jadi hancur dong. Lalu ya, ini kita geser. Ya, hancur. Ini kita geser. Tuh, ini kenapa? Wah, hancur. Rundown event. Hancur. Kita copy ulang aja kali ya. Kita copy berarti dari sini. Rundown event, rundown date time. Di sini. Oh. Nampaknya saya melihat sesuatu. Di sini kita rundown event ya. Oh. Gini. Harus kita ambil yang asumsi 2 berarti. Sini ada rundown event juga kan ya. Terus isinya ada date time sama recap. Ini rundown event cuma kurang date time sama recap doang. Sepertinya bisa digabung. Cuma dia date-nya beda sih. Dia udah ada Oktober gitu ya. Kita anggap nggak bisa lah ya. Nggak bisa karena dia beda. Karena dia di si rundown event ini nggak ada man. Nggak bisa dianggap bahwa dia memiliki atribut apa namanya? Recap. Harusnya staff ID juga ada di sini. Tinggal kita copy yang si coding. Staff position juga udah. Berarti di sini ini kita hapus aja. Oke. Event udah, rundown event, rundown ID couple. Udah. Staff car, staff ID sama license. Staff ID, date, license.
Harusnya sama kayak ini nih. Harusnya sama kayak ini. Harusnya dia staff ID juga. Ini kenapa kita ambilnya? Ini kayaknya jadi agak aneh karena ada man-nya. Harusnya date-nya tuh langsung sama man-nya. Sama ya, digabungnya enak karena formatnya juga udah sama kan. Jadi pas kita mau ngambil si si yang ini kasih staff ID aja. Staff ID sama date. Kan itu dua-duanya non prime ya. Non prime ke non prime berarti masuk ke transitif. Jadi bisa digabung. Kita rubah aja lah ya, kita rubah lagi. Ini kita rubah jadi 1 ok, 2 ok, 16 ok, 31 ok. Gini aja, ini kita buang. Ini kita copy paste. Ini sama, aduh. Oh, ini karena ini double ya. Dia besar sendiri. Yaudah ya. Ini harusnya gini, terus ini 1 ok. Nah, ini harusnya ini staff aja nih. Sebentar. Berarti ini kita rubah lagi. Ini kita rubah lagi, jadi nggak ada man. Rekap ID mempengaruhi staff ID. Iya, rekap ID mempengaruhi si staff ID. Terus harusnya ada yang ini. Maksudnya yang license nih. Ini license-nya nggak jadi kayak gini berarti. Karena dia dipengaruhi sama. Oh, tapi date-nya prime ya. Ini kita googling aja dulu daripada kita tersesat. Aku bingung dia dianggapnya apa ya. Karena si date-nya ini kita ambil jadi prime attribute. Kalau ini ntar dulu kita lihat dulu. Kita lihat di normalization. Kita ambil key-nya itu rundown sama event ya. Jadi date-nya nggak bermasalah. Kalau date-nya begini, date sama rekap. Ini kan mana udah nggak ada ya. Jadi rekap mempengaruhi staff ID. Rekap mempengaruhi staff ID, terus rekap mempengaruhi rekap sama date mempengaruhi license. Karena rekap cuma mempengaruhi staff ID, harusnya ini bisa dianggap sama dengan staff ID. Cuma dia menjadi satu masalah sih. Di antara ada anomali. Harus 3NF gabungannya nggak bisa. 3NF gabungan harus kita BCNF-in harusnya. Harusnya.
Tapi karena ini cuma 3NF gabungan, jadi nggak apa ya? Nggak harus sih. Dan soal kalian nggak akan keluar kayak gini. Soal kalian nggak akan keluar kayak asumsinya membingungkan gitu. Ini membingungkan karena bikinnya nggak dicek berulang-ulang gitu. Kalau soal kalian nanti dibikinnya udah dicek berulang-ulang, jadi nggak mungkin harusnya. Salah dong. Salah. Yang ini harusnya. That. Ini nggak ada man. Waduh. Ini udah kita anggap aja ini cukup sampai 3NF aja ya. Ini aku lihat harusnya masih bisa ada dependensi lagi harusnya ke BCNF-nya. Oh, dependensi, sorry. Ya pokoknya bisa dilanjutin lah. Mana tadi? Date-nya cuma di sini ya. Harusnya nanti kalau di soal kalian ya, seingatku dan setahu aku nih, harusnya nanti ini kayak gini nih, ini ada satu macam yang kayak gini sama yang ini, itu bisa digabung. Harusnya bisa digabung. Ada yang bisa digabung. Kalau ini kalian lihat, ini mirip banget. Ini date di sini nih, ini date. Taruh. Mana zoom in? Kalau ini kalian lihat di sini. Aduh. Kenapa begini? Nah, ini mirip banget. Ini ada rundown, ada date, time, sama event. Ini juga ada sama persis. Yang beda cuma si staff ID sama si recap ID nih. Ini kalau di soal kalian nanti ada kemungkinan ini bisa digabung. Dua ini. Tapi kebetulan kalau yang di kali ini aku nggak ngeliat bisa digabungnya sih. Karena nanti agak aneh. Anehnya kenapa? Recap ID ini mempengaruhi si staff ID. Sedangkan di sini ada staff ID. Jadi nanti jatuhnya agak anehnya kayak ini sih, kayak yang di sini, yang aku bilang tadi, kayak redundant, cuma buat nampilin doang. Tapi kalau mau digabung sebetulnya bisa. Kita gabung ya. Ini kita gabung. Jadi harusnya aku geser aja nih, aku cut. Nah, rundown ID ini kita tinggal tambahin 50 1 7 1. Date-nya juga sama, date time-nya. Event-nya juga sama, kita ambil yang ini aja. Sama. Nah, staff ID-nya ini kita kosongin. Baru ini kita buat recap ID. Nah, recap ID ini harusnya ada berapa yang bisa diambil. Nah, ini kayak gini. Ini sama ini itu sama-sama RW 0001. Yang lainnya
Ini juga. Oh, ini staff ID-nya harusnya karena bisa kita ambil dari rekap ID, kita ambil aja. Ini harusnya gini, terus ini si 100. Ini rekap ID-nya. Ini 2. Nah, harusnya ini berarti udah nggak ada. Ini kita buang. Hancur. Ya, kita geser. Ini kita buang. Nah, yang license juga sama. Yang license juga sama. Harusnya rekap ID ini pengaruh si staff kan. Si staff ID kan. Jadi harusnya ini bisa kita kasih rekap ID di sini. Iya, terus ini jadi nggak prime lagi harusnya karena rekapnya udah punya si staff. Harusnya rekap 1, rekap 2. Staff ID-nya ST100. Date-nya 1 ok juga, terus ini B12XXX. Ini harusnya udah nggak perlu. Wah, ntar pecah lagi deh. Bukan. Ini kita copy dulu. Ini kita buang. Aduh, kenapa ini? Oh, bener nih. Ini kita buang. Ini juga kita buang aja, kita naikin. Lah, kenapa hancur gini? Aku baru sadar agak hancur ya. Rekap ID, staff car, staff house. Ini kita geser aja deh biar rapi ke bawah semua. Harusnya nanti di soal kalian nggak ada yang aneh begini sini, soalnya agak aneh. Rekapnya bisa mempengaruhi si staff. Terus ini harusnya nanti rekapnya juga kalian jadiin ini jadi kayak redundan gitu kan ya. Harusnya ini ntar kena anomali lagi nih. Karena cuma 3 NF. Jadi 3 NF memang masih bisa kena anomali harusnya. Yang nggak mungkin kena anomali, setauku itu ada namanya ONF, Optimized Normal Form. Itu kalau nggak salah 6 NF atau berapa ya? Kita cari ONF. Waduh, malah ban. Nah, 6 normal form. Nah ini. Cuma aku sendiri nggak begitu, belum pelajarinya sih yang 6 NF ini. Oke, jadi harusnya 3 NF gabungan gini. Intinya kalau kalian lihat ada yang bisa digabung. Cuma kalau ini memang agak aneh karena bikin soalnya tidak disaring. Nggak disaring dulu gitu sih harusnya. Udah sih harusnya gitu aja. Gitu aja sebenarnya untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cool. Jadi dia syarat buat ngegabungin tuh gimana, Ko? Syarat buat ngegabungin ya? Iya. Harusnya ada asumsinya sih nanti. Dikasih tahu. Jadi kayak misalnya kayak contohnya apa ya? Oh, contohnya ini nih. Ini yang rundown ini kan awalnya rundown eventnya cuma ini kan? Ya kan, cuma ke blok nih. Cuma kenapa di sini aku bisa kasih
rekap ID karena aku berasumsi bahwa setiap rundown tuh pasti akan dimiliki oleh suatu rekap, cuma si suatu rekapnya ini dia masih belum kita rekap. Jadi si foreign key ini ibaratnya masih nol, masih nullable. Jadi sebenarnya anggapannya ini masih asumsinya akan dikasih tahu bahwa si rundown event ini sebenarnya akan bisa direkap. Suatu saat nanti akan direkap gitu. Cuma rekapnya berarti masih nol, berarti masih ada, cuma kita sediain aja slotnya gitu. Oke deh, sama tadi itu antar normalisasi dia harus sama asumsinya atau gimana aku? Makanya tadi bolak-balik. Maksudnya? Jadi buat PK-nya harus sama-sama, PK-nya harus sama antara normalisasi yang beda. Iya, PK-nya harus sama. Ketika di soalnya udah kalian kasih tahu asumsinya gimana, ya PK-nya dan normalisasi selanjutnya harus sama persis. Kalau 3NF kan asumsi gimana pun pasti sama ya. Oh enggak sih, maksudnya kalau asumsinya harusnya sama sih karena BCNF kan 3,5 NF ya. Harusnya sama. Ini dari dua normalisasi yang berbeda, ku. Gimana maksudnya? Kan ada 2 form kan. Nah, yang form 1 PK di form 1 tuh harus sama kayak di form 2 atau gimana tadi, ku? PK di form 1 harus sama kayak di form 2. Tadi yang kok bolak-balik gitu. Bolak-balik ngecek itu ngeliatin apa ya tuh, ku? Oh, yang ngecek antara itu aku cuma pengen ini sih yang tadi yang ini kan. Jadi ada 2 asumsi nih karena awalnya aku pakai rekap ID date time sama di sini aku ambil event rundown sama rekap ID. Sebenarnya nggak harus sama. Nanti ikutin sama asumsinya aja, ikutin asumsi dari soal untuk tiap form. Baru nanti digabung. Oke deh, thank you, ku. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Aku anggap nggak ada ya. Ini harusnya jamnya udah. Bentar. Kayaknya udah apa? Udah diabsenin sama Gaby. Bentar ya. Kita cek dulu deh. Udah diabsenin sama Gaby ya. Jadi ya paling gitu aja. Ini nanti aku send ke line. Ini nanti kalian jangan bingung ya, ini soalnya ada rekap ID kayak ini nih, kayak si rekap ID ini kan nggak ada nih di formnya, ini kan tadi kita baru tambahin. Jadi kalau mau belajar sambil lihat ini aja, sambil lihat videonya. Gitu. Ini aku juga ada bikin satu file lagi kayak gini. Aku gantinya gimana ya? Aku udah bikin satu lagi yang kayak gini nih. Aku udah bikin satu lagi yang bukan ini. Sebentar. Nah, duduk case 2 form. Oh, ini. Aku udah bikin yang sesuai sama si rekap si yang Oktober. Tapi belum aku buat tabel-tabel, baru buat dependensinya doang. Jadi paling kalau kalian mau coba ikutin yang sesuai sama si formulir ini, bisa baca yang ini sih. Gitu. Ini aku copy aja deh. Ini aku copy semua. Ini aku taruh ke WR. Aduh. Hei. Udah sih paling gitu aja. Ini nggak ada yang mau tanyain kan ya? Ntar kalau ada yang mau tanyain, chat aja ya. Terus kalau seandainya pertanyaannya kira-kira bisa membantu semuanya, tanya di grup aja. Oke. Oke deh, kalau gitu thank you udah datang, udah boleh lanjutin aktivitasnya masing-masing ya. Jaga kesehatan guys.
Thank you. Dadah. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Makasih kok. Makasih, Ko. Thank you, Ko.